Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik pada kajian di sore hari ini tentang revolusi sains yang dimana dikemukakan oleh salah satu tokoh Thomas Kuhn. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan tentang revolusi sains, utamanya pada paradigma. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwasannya paradigma itu bukan serta-merta sains itu tidak serta-merta hanya dikemukakan oleh seseorang tersebut atau seorang yang meneliti tersebut, namun juga ada keterkaitannya dengan power, ya. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, jikalau paradigma itu murni dari hasil, kan ada 9 fase tadi untuk menentukan proses sains. Nah, jika kalau hal itu dibenturkan dengan harus ada seberapa kuat, harus dengan harus ada campur baur dengan seberapa kuat power di lingkup masyarakat sains gitu. Itu saja sih yang saya tanyakan untuk pertama. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bertanya tentang di mana letak peran kepentingan atau ideologi atau kekuasaan tadi, kalau kita ingin melihat dari proses revolusi sains di sini, hal itu bisa saja terjadi pada masa-masa anomali dan krisis. Nah, karena pada masa ini terkadang ini adalah tanda-tanda awal kehancuran sebuah teori lama atau teori klasik. Nah, karena sebenarnya yang pertama ini bukan dipengaruhi gara-gara kepentingan atau kekuasaan ya. Yang pertama bisa dipantik oleh kekurang bisaan teori tersebut dalam menjelaskan sebuah fenomena, tidak akurat lagi. Nah, dari itu kemudian bisa jadi kekuatan-kekuatan yang berat yang sebelumnya sangat lekat di belakangnya itu kemudian mulai pudar secara perlahan. Karena kenapa? Karena kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan yang penganut paham teori tersebut kemudian sudah mulai hilang akibat dari kekurang-bisaan teori tersebut dalam menjelaskan sebuah realitas. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kekuasaan yang melekat pada sebuah paradigma atau teori tersebut bisa berkurang berbanding lurus dengan kesenjangan yang dimiliki oleh teori itu sendiri dalam melihat sebuah realitas. Jadi seperti itu. Apakah bisa misalnya kekuasaan tersebut memudar ketika keakuratan teori tersebut masih kuat? Sebenarnya bisa saja, tapi itu bukan berarti langsung membuat teori tersebut langsung runtuh. Itu tidak bisa. Tapi yang paling besar dominannya teori tersebut bisa runtuh ketika teori tersebut tidak bisa lagi menjelaskan sebuah fenomena yang ada di sekitar, yang diakibatkan oleh beberapa perkembangan fakta atau realitas. Jadi seperti itu. Jadi di sini dari penjelasan tentang revolusi sains kayaknya mungkin cuman unek-unek saya sih dalam menerima penjelasan barusan. Dari penjelasan tentang revolusi sains ini kayaknya hampir mirip dengan tokoh Jens Lyotard, keruntuhan meta narasi. Ya, kan itu narasi-narasi besar yang sebelumnya itu masyhur pada masanya, namun dengan seiring berjalannya waktu
temuan-temuan ataupun teori-teori yang terkemuka semisal seperti kapitalis dan Marxis dan lainnya itu kemudian runtuh karena adanya ketidaksinkronan antara teori dengan realitas yang seiring berjalannya waktu itu juga berubah. Di sini yang saya ingin tanyakan, kayaknya letak kesamaan antara revolusi sains dengan apa yang dikemukakan oleh Jens Lyotard tentang keruntuhan metanarasi. Iya ya, sebenarnya ada kemiripan dengan teorinya Jean-François Lyotard tentang keruntuhan metanarasi. Jadi Lyotard itu kan dalam teorinya memandang bahwasanya pada era posmo seperti sekarang kita itu tidak lagi dihadapi oleh kebenaran-kebenaran tunggal yang selama ini kita akui atau selama ini kita akui kebenarannya. Misalnya, oke lah, pada zaman modern dulu, pada kata Lyotard, kita cenderung masih memiliki kebenaran-kebenaran tunggal. Misalnya masyarakat pedesaan, mereka lebih condong kepada penganut-penganut paham Marxisme karena mereka selalu menjadi objek dari ketertindasan kapitalisme dan industrialisme. Nah, itu kemudian mereka lebih condong pada Marxisme tadi. Nah, namun pada era posmo sekarang hal itu tidak bisa dibenarkan secara penuh kalau kata Lyotard. Karena pada era posmo hari ini kita memasuki dunia di mana kita banyak sekali disajikan informasi-informasi dan banyak sekali disajikan narasi-narasi kebenaran-kebenaran yang tidak hanya berpedoman pada satu kebenaran saja. Kita disajikan oleh banyak-banyak kebenaran. Kita disajikan oleh banyak-banyak narasi-narasi yang kita bisa anggap benar. Bahkan berasal dari narasi kita sendiri itu kita terkadang bisa mempercayainya. Nah, kaitannya dengan revolusi sains milik Thomas Kuhn, ya sebenarnya ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Kemiripannya adalah sama-sama terjadi penolakan terhadap narasi atau teori-teori yang sebelumnya kita anggap memiliki kemapanan. Nah, di situ sama-sama kita membuang, sama-sama kita memberikan penolakan. Intinya sama-sama terjadi proses revolusi keyakinan, revolusi sains, revolusi narasi, ataupun revolusi kebenaran. Letaknya di situ dan tergantikan oleh narasi baru, teori baru, dan bahkan paradigma baru. Kemiripannya memang letaknya di situ. Cuma perbedaannya kalau di dalam keruntuhan metanarasinya Lyotard di situ kurang bisa menjelaskan secara kompleks bagaimana kita berpaling dari narasi-narasi kebenaran tunggal yang lama. Karena pada penjelasan Lyotard hanya sekilas menjelaskan bahwasanya kita hari ini tidak lagi menggunakan kebenaran-kebenaran tunggal yang diprakarsai oleh narasi-narasi yang kita anggap besar sebelumnya. Sehingga kita sekarang banyak menemukan narasi-narasi yang lain. Hanya sekedar seperti itu saja. Namun pada Thomas Kuhn, revolusi sains atau perubahan-perubahan kepercayaan kita terhadap sebuah narasi atau pendekatan tertentu itu mesti melalui beberapa tahapan, dan itu tidak ditemukan pada keruntuhan metanarasi milik Lyotard. Perbedaannya hanya di situ sih kalau kita lihat bersama. Cek cek pertama cerak kurang ranjing. Pertama cek cek
Cek. Cek. Sip. Pertama, paradigma secara mendasar. Paradigma sebagai peran paradigma. Saya masih belum paham. Tadi terkait misalnya seperti paradigma ini mengarah pada kebebasan individualistik yang mungkin subjektif atau yang secara otoritatif ya. Tadi juga dijelaskan secara otoritatif. Kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan lagi apakah ya antara dua itu gitu. Paradigmanya itu mengarah kemana gitu? Antara yang individualis atau subjektif dengan yang otoritatif itu paradigmanya. Paradigma sebagai dasar kan gitu. Iya. Apakah juga misalnya kalau juga otoritatif yang ilmiah apakah juga mengiyakan otoritatif yang ilmiah itu tadi gitu. Ataupun otoritatif yang di hal-hal lainnya. Gitu sih. Kemudian perlu apakah juga membahas paradigma ini apakah juga membahas tentang simbol gitu ya, narasi simbol paradigma ini, perubahan paradigma ini. Karena saya kayak misalnya kayak bagaimana kemudian Islam saat ini kontemporer itu kemudian juga akhirnya berevolusi juga gitu ya, banyak perubahan yang misalnya dibawa oleh tokoh-tokohnya itu yang kontemporer, Muhammad Abduh, siapa itu, Rashid Ridho ya, dimana pada akhirnya mengeluarkan Al-Manar itu Rashid Ridho ya, Al-Manar itu tafsir Al-Quran Al-Manar. Nah itu kan banyak sekali ini ya, daripada tafsir-tafsir yang klasik itu sangat berbeda sekali gitu. Akhirnya maksudnya kalau Islam sendiri kan dalam aksi sosialnya itu kan juga butuh simbol juga kan, simbol gitu. Nah kira-kira gimana mungkin paradigma sendiri juga bagaimana melihat simbol gitu, dimana misalnya kemudian Islam mulai terbuka akan ide-ide feminis kan, banyak sekali para pejuang kesetaraan misalnya kayak gitu, simbol Islam itu sendiri misalnya kalau konteks saat ini, karena kan itu mungkin ya bagian dari dakwah misalnya kayak gitu itu sih. Lagi terkait yang tadi dibahas karakteristik sebuah teori di mana ada 4 tadi, akurasi, konsistensi, simplicity, dan fruitfulness ini. Terkait simplicity, tidak terorganisasi dan terisolasi dari fenomena. Nah terisolasi ini terkait dengan yang pertanyaan pertama tadi itu mungkin terisolasi karena mungkin mulai terisolasi misalnya dari mungkin ya pemahaman saya, terisolasi dari otoritatif, mungkin dari pengaruh otoritatif. Itu sih mungkin mau pertegas pertanyaan yang pertama mungkin ya, apakah ini itu tadi butuh penjelasan lagi, ini pengarah pada individualistik atau otoritatif itu tadi. Ya itu sih agak booming. Mengarah pada individualistik atau subjektivisme. Jadi maksudnya ini maksudnya
apakah paradigma itu bersifat subjektif apa gimana gitu ya. Oke. Di sini Thomas Kuhn itu ya, Thomas Kuhn dalam setiap pembahasan mengenai teori revolusi sainsnya itu Thomas Kuhn selalu mengaitkan paradigma ini dengan kelompok masyarakat ilmiah. Nah, jadi Thomas Kuhn di sini tidak secara khusus, tidak secara spesifik menjelaskan bahwasanya dalam kelompok ilmiah apakah juga terdapat perbedaan-perbedaan paradigma yang dimilikinya. Itu setahu saya tidak menjelaskan secara itu. Karena dalam pendapat Thomas Kuhn, paradigma itu pasti dimiliki oleh kelompok ilmiah dan tidak secara spesifik dalam kelompok ilmiah tersebut memiliki perbedaan paradigma. Itu tidak seperti itu, Mas. Jadi paradigma dalam pandangan Thomas Kuhn ini adalah paradigma tersebut memang bisa dikatakan sebagai subjektif, tapi tidak secara individualistik, tapi secara kolektif sebagai kepercayaan dari kelompok ilmiah. Nah, selanjutnya terkait masalah otoritatif. Nah, jadi tadi sempat juga membahas tentang otoritatif. Ada pengaruh tentang otoriter. Ini adalah salah satu anomali dari sains modern ya. Apakah ini yang dimaksud yang otoritatif itu, Mas? Apakah pembahasan ini tadi? Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini itu adalah kalau bahasa mudahnya itu adalah problem yang kita temukan pada sains modern hari ini. Kita mungkin melihat ya banyak sekali pendekatan-pendekatan yang ada di sekitar kita. Ada pendekatan rasionalisme, empirisme, positivisme, fenomenologi, bla 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 dan sebagainya. Nah, terkadang kita berpikir, kita pasti memikirkan dari banyaknya pendekatan tersebut. Terkadang kita memilih, oh ternyata kayaknya pendekatan ini yang paling dominan, yang paling otoritas ya, mohon maaf, yang paling memiliki otoritas yang sangat tinggi daripada pendekatan-pendekatan lain. Nah, pandangan kita terhadap otoritas dari sebuah pendekatan pada dunia sains modern ini itu tidak semerta-merta disebabkan gara-gara kualitas dari pendekatan itu sendiri. Tidak. Otoritas mereka itu bukan berasal dari kualitas mereka sendiri, tapi otoritas mereka itu dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan juga dari kepentingan kapitalisme dan industrialisme. Nah, seperti kita ketahui juga bahwasanya pendekatan-pendekatan yang hari ini muncul itu tidak lepas dari apa yang terjadi pada masa perang dingin dulu antara misalnya sosialisme dan kapitalisme. Itu bisa jadi semua pendekatan-pendekatan yang kita anggap dominan, memiliki otoritas tinggi, itu disebabkan gara-gara kepentingan blok-blok yang ada pada perang dingin pada masa dahulu itu. Nah, itu yang kemudian yang dimaksud dengan bahwasanya otoritas atau dominasi yang dimiliki oleh suatu pendekatan yang kita anggap dominan itu terkadang tidak bisa dilihat dari memang karena kualitasnya yang sangat bagus, sangat sesuai dalam melihat sebuah realitas, tidak, tapi dilihat dari pengaruh-pengaruh kekuasaan atau kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Itu sih penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya mengenai simplicity tadi yang terakhir, teori tersebut dianggap unggul atau benar atau berkualitas itu bisa dilihat dari simplicity-nya atau sejauh mana teori tersebut jika disandingkan dengan fenomena tidak memiliki kesenjangan yang terlalu jauh. Karena begini, karena kenapa kemudian misalnya kita dulu sempat mengenal teori evolusi. Pada masyarakat zaman dahulu teori evolusi menjadi teori yang sangat besar pengaruhnya dan paling sering digunakan sebagai dalam menganalisis sebuah fenomena perubahan bentuk manusia misalnya. Nah, namun ternyata pada hari ini evolusi tidak terlalu running lagi
bunyinya. Nah, itu bisa saja disebabkan gara-gara secara simplicity teori evolusi itu sudah tidak bisa menjelaskan secara lebih dekat lagi dengan fenomena yang ada. Buktinya apa? Buktinya apa yang dikatakan oleh teori evolusi dulu, bahwasanya manusia berasal dari kera, itu hari ini itu tidak nyata. Dan ini yang dimaksud dengan teori tersebut terisolasi dari fenomena sekitar. Jadi gitu Mas. Itu yang simplicity. Contohnya kayak gimana? Berpegang teguh pada ini dalam misalnya dalam apa ya? Bagaimana kemudian mulai menerima ide-ide Barat gitu. Itu kan juga gak tiba-tiba juga menerima secara totalitas ide-ide itu, tapi juga dikontekskan kembali, namun juga dengan membawa simbol-simbol Islam gitu. Nah, fenomena yang seperti ini dengan salah satunya itu gitu ya, salah satu contohnya. Intinya adalah simbol itu. Kira-kira dalam sebuah paradigma itu ya mungkin pertanyaannya apakah mungkin pentingkah simbol atau bagaimanakah dalam menganalisis adanya munculnya sebuah simbol gitu dalam masyarakat. Baik, saya ingin mencoba menjelaskan ya. Sebenarnya keberadaan simbol itu kalau dalam pandangan paradigma sainsnya Thomas Kuhn itu sebenarnya adalah sifat-sifat yang berasal dari eksternal sebenarnya. Kenapa kemudian manusia cenderung menggunakan simbol dalam melihat sebuah realitas tertentu, misalnya untuk menguatkan. Nah, itu sebenarnya hal yang terjadi di luar sifat sains itu sendiri, atau bahasa kita itu sebagai pelengkap atau istilahnya politisasi terhadap sains itu sendiri. Karena kalau kita membaca revolusi sainsnya Thomas Kuhn dari awal, Thomas Kuhn sama sekali tidak pernah mengatakan bahwasanya sains itu bisa memiliki keterkaitan secara penuh dengan faktor-faktor eksternal. Adanya sains itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kemudian membuat sains itu bisa lebih dominan atau tidak. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan tadi, Mas. Nah, terkadang kalau kita mengaitkan simbol-simbol seperti itu, simbol-simbol keislaman terutama, ini bisa dikatakan bahwasanya itu adalah salah satu faktor pencemar sains itu sendiri, dan itu bisa sebagai upaya untuk bagaimana seseorang dengan simbol tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang lain terhadap paradigma-paradigma yang sedang berkembang. Jadi seperti itu yang saya pahami ya. Karena di sini juga Thomas Kuhn tidak menjelaskan secara rigid terkait hal itu. Memang saya temukan di beberapa referensi memang ada beberapa orang yang mengaitkan dengan faktor keislaman, tapi itu tidak dengan simbol, tapi itu dengan faktor kemajuan keilmuan dalam Islam. Itu juga tidak lepas dari, jadi analisis mereka itu kemajuan peradaban atau paradigma atau keilmuan dalam Islam itu juga sangat erat kaitannya dengan revolusi sains yang digagas oleh Thomas Kuhn. Jadi hanya sekedar itu. Karena memang kalau kita melihat bagaimana muara Thomas Kuhn menciptakan teori ini, gagasan revolusi sains, itu berangkat dari bagaimana pengalaman Thomas Kuhn dalam mempelajari ilmu-ilmu sains itu sendiri, termasuk fisika. Bahkan yang banyak disinggung, banyak dijadikan contoh oleh Thomas Kuhn itu adalah teori-teori sains-sains yang dimiliki oleh Albert Einstein, relativitas, bagaimana teori-teori atom, teori-teori tentang hukum-hukum fisika atau lain sebagainya. Di situ banyak dijadikan contoh oleh Thomas Kuhn dalam pemikirannya ini. Ini seperti itu.
Oke, bergeser ke lain. Mungkin ini pernyataan aja ya. Kita melihat bukan pertanyaan. Kira-kira ke depan ini kan juga kalau saya kayak melihat pengetahuan kayak sudah kembali otoritatif lagi gitu ya. Misalnya bagaimana perilaku sosial kita saat ini sangat erat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya. Jadi mulai tidak ini juga kadang saya juga berpikir seperti itu. Saya juga kayak menjadi korban dari itu gitu. Kalau misalnya tidak kembali merefleksikan diri gitu ya. Seolah-olah karena kita sudah mulai masuk ke dunia teknologi itu, jadi mau tidak mau pandangan kita mulai dikendalikan gitu ya oleh kemana arah maunya teknologi itu gitu. Ini kan terkait juga dengan otoritatif itu tadi. Jadi ya termasuk ini akan juga secara jangka panjang akan berpengaruh pada bagaimana kita melihat realitas sosial ini tadi, paradigma itu tadi gitu dasarnya, karena kita mulai tidak bisa melihat secara individualis gitu ya, secara mandiri gitu, bagaimana kita melihat realitas, sehingga ke depan kayak kita akan semakin jauh gitu ya, semakin tidak terkendali untuk bisa mempunyai paradigma yang mandiri gitu. Nah, kira-kira mungkin gimana nih entah itu dari Thomas Kuhn mungkin ke depan ini akan seperti apa gitu ya. Gitu. Karena kepentingan apa itu tadi industrialis gitu ya. Iya. Ya kalau kita emannya Thomas Kuhn ini meninggal di saat teknologi tidak semasif sekarang. Nah, itu emannya di situ. Jadi kalau mungkin jika Thomas Kuhn masih hidup sampai sekarang dan melihat bagaimana teknologi itu berperan besar dalam pengetahuan, terutama dalam revolusi sains, dia mungkin akan memiliki sebuah pandangan baru, mungkin ya. Ini cuma asumsi saya saja. Karena bagaimanapun memang jangankan untuk membicarakan tentang kebenaran atau keruntuhan dari sebuah teori, terkadang kita tidak tahu bahwasanya terkadang kita terjebak, ternyata sebuah pengetahuan ini dianggap sudah tidak relevan lagi gara-gara kita bukan hasil eksperimen dari kita, tidak, tapi karena kita mudah terpengaruh oleh informasi-informasi fake news misalnya, hoax atau lain sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat kita sayangkan sekali ketika kita bagaimana ingin melihat perkembangan transformasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita ingin melihat dari paradigma sainsnya Thomas Kuhn, memang kalau teknologi hari ini perlu kita salahkan karena mungkin bisa mengaburkan dari kebenaran atau otoritas atau berpengaruh terhadap otoritas dari pengetahuan itu sendiri. Tapi perlu kita benarkan juga, perlu kita dukung juga teknologi. Karena kenapa? Karena dengan adanya teknologi kita bisa lebih mudah untuk melihat bagaimana transformasi keilmuan dari waktu ke waktu itu berkembang. Nah, jadi adanya teknologi tidak selamanya kita salahkan, tidak selamanya kita juga benarkan. Karena ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat transformasi keilmuan meskipun tidak mengikuti step-step yang 9 tadi sih sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Ini keresahan saya gitu ya. Kayak teknologi itu misalnya fitur di Reel gitu ya, atau mungkin di TikTok. Misalnya nih, ini saya sangat bertentangan dengan ide-ide LGBT misalnya. Nah, saya iseng gitu ya. Searching LGBT, kemudian ada muncul kan kayak reel atau apa di TikTok itu yang, karena saya gak punya TikTok ya, intinya yang semacam kalau di Instagram itu reel gitu ya, Instagram reel itu.
Nah, hanya sekedar karena saya satu kali mencari tentang informasi LGBT, kemudian ke depan itu semua reel saya dipenuhi oleh rekomendasi yang LGBT, sehingga ketika saya terus-terusan melihat konten itu, saya mulai, oh iya kayak ada benarnya juga LGBT. Nah, kayak gitu. Jadi pemahaman kita tentang realitas itu mulai diarahkan sama teknologi itu tadi. Apalagi kan sekarang sudah mulai muncul metaverse gitu ya. Seolah-olah gitu. Bagaimana kemudian revolusi sains ini gitu dalam melihat realitas. Karena kembali ke otoritas tadi itu tadi gitu. Ke zaman yang pri apa itu tuh? Pra ya. Iya gitu. Dulu kita pernah membedah salah satu film menarik ya, The Social Dilemma. Di situ film dokumenter yang disutradarai oleh seorang sutradara handal asal Amerika, Jeff Orlowski ya, pada waktu itu. Nah, di situ film tersebut berisi tentang pengakuan para orang-orang penting yang sebelumnya bekerja di beberapa platform besar seperti halnya Microsoft, Google, atau platform-platform dunia maya lainnya. Di situ mereka mengaku semua bahwasanya hari ini intinya seperti ini. Hari ini kita tidak ditentukan oleh sebuah realitas. Kebenaran bukan kita yang menentukan hari ini, tapi adalah algoritma, tapi adalah media sosial. Tapi sejauh mana kita semakin lama kita bermedia sosial. Nah, tapi kalau dalam kasus tadi sebenarnya kayak Mas Ariel gitu ya, sama kayak saya juga. Ketika misalnya saya sering di reel, sering melihat orang masak-masak, tentu dalam beberapa hari ke depan reel saya akan penuh dengan orang masak-masak juga, makanan-makanan yang direkomendasikan atau sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari hal tersebut, sebenarnya itu adalah kerja algoritma yang tidak, sebenarnya mereka itu bekerja bukan atas prinsip kepentingan pengetahuan ya, tidak. Tapi algoritma itu bekerja atas kepentingan konsumerisme. Artinya bagaimana? Semua yang muncul di depan kita itu bukan tentang kebenaran sebuah pengetahuan yang hendak kita cari, tidak. Tapi itu adalah berdasarkan kebutuhan kita untuk mengetahui itu semuanya. Jadi mereka itu netral dalam artian mengikuti apa yang kita butuhkan. Kita ingin melihat orang yang lagi viral sekarang, Cepmek gitu ya, cepat mekar, itu akan selalu muncul di reels atau di feed kita. Itu tentang Cepmek semuanya. Nah, itu bukan berangkat dari kepentingan pihak algoritma untuk membutakan kepada kita bahwasanya ini loh yang sebenarnya terjadi, tidak. Tapi itu kayak semacam mereka melayani apa yang sedang kita cari. Jadi hanya sebatas itu. Tapi memang kalau memang itu memang selalu dibiarkan dan tanpa kita analisis lebih dalam menggunakan analisis yang atau pendekatan yang kita miliki, tentunya kita akan lama-lama kita akan terjebak juga. Yang semula seperti yang tadi, semula kita kontra terhadap LGBT, kemudian karena kita sering disajikan oleh informasi-informasi LGBT, kemudian tentu kita seolah kita tergiring, opini kita tergiring bahwasanya kita yang sebelumnya tidak sepakat dengan LGBT kemudian menjadi sepakat. Nah, itu peran besar dari teknologi digital yang saya rasa juga sangat berperan penting terhadap transformasi keilmuan pada masa sekarang. Ada satu hal lagi yang saya ingin pertanyakan tentang tentang teori dari Thomas Kuhn ini tentang revolusi sains. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwasannya bagaimana apa yang ditemukan itu kan harus sesuai dengan fakta gitu. Nah, jikalau dan diterima oleh masyarakat ilmiah,
atau sains itu. Nah, yang saya ingin tanyakan maksud dari masyarakat sains atau ilmiah itu gimana sih? Apakah dari hasil temuan kita yang kita dapatkan dari realitas itu langsung dikemukakan kepada halayak ini loh tentang temuan saya mengenai A gitu, langsung sama lalu direspon oleh masyarakat atau halayak ramai khususnya di wilayah sains itu, atau gimana Pak? Ya sebenarnya mengarah ke itu ya, mengarah kepada masyarakat ilmiah itu mengarah kepada orang-orang yang memang memiliki minat keilmuan yang sama dengan kita sendiri. Tapi kalau kita hanya sebatas pada itu, saya rasa perkembangan sains tidak akan meluas. Jadi sebenarnya di sini kita mungkin lebih menggunakan istilah masyarakat saja, bukan halayak apa ya, bukan kelompok ilmiah atau lain sebagainya. Hah? Oh duluan. Ya siap. Habis ini saya tutup. Jadi ya kalau simpelnya kayak gini loh. Transformasi revolusi sains itu. Salah satu yang membuat sains itu runtuh dan digantikan sains baru itu adalah bagaimana mereka tidak bisa menjelaskan realitas. Contohnya kayak gini. Misalnya orang dulu tuh kelompok ilmiah dulu itu sama-sama sepakat bahwasanya dalam kebenaran objektif itu hanya bisa kita peroleh ketika kita menggunakan nalar kita. Ketika itu sudah memasuki dapur-dapur otak kita, rasionalisme muncul. Nah kemudian ternyata lambat laun semakin ke sini itu kemudian orang-orang banyak menemukan ternyata kalau cuma dianalisis secara nalar saja itu terkadang tidak semuanya benar. Terkadang kita juga perlu untuk mengamatinya langsung. Contohnya, kenapa kemudian banyak ditemukan kelemahan-kelemahan rasionalisme seperti halnya rasionalisme itu memiliki kelemahan seperti mereka terkadang tidak bisa melihat kebenaran sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan misalnya. Nah itu sebenarnya kelemahan-kelemahan seperti itu ditemukan gara-gara mereka sedang berada pada tahap anomali tadi. Anomali kemudian krisis. Kemudian pada era modern sekarang rasionalisme tidak terlalu digunakan. Yang banyak digunakan sekarang itu adalah empirisme, positivisme. Karena masyarakat zaman sekarang itu sudah sama-sama menemukan jawaban dari kebenaran objek tadi. Kebenarannya seperti apa? Kita juga perlu terjun langsung mengetiknya secara real menggunakan indrawi kita agar kita tahu apakah hal ini benar atau tidak. Nah itu kemudian orang-orang sama menggiring opini seperti itu. Bahkan di kampus-kampus positivisme menjadi tolak ukur pendekatan penelitian. Nah ini juga sudah mencapai tahap, kalau kita melihat sekarang sudah mencapai tahap revolusi sains, kemenangan positivisme hari ini. Jadi seperti itu. Nah namun sekarang positivisme sudah mulai memasuki masa-masa anomali juga. Misalnya kok bisa? Karena ternyata ada beberapa ilmuwan yang menemukan beberapa kelemahan dari empirisme. Contohnya ternyata empirisme kelemahannya adalah tidak bisa dilihat dalam satu waktu. Misalnya apakah saya bisa melihat kondisi sungai surut apakah pasang hari ini yang di belakang toko Sabar Menati? Kita tidak tahu. Nah ini adalah kelemahan-kelemahan yang menjadi awal anomali atau awal krisis dari empirisme. Nah jadi seperti itu terus. Transformasi sains menurut Thomas Kuhn seperti itu terus dan sampai kapan dia tidak akan menemukan. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.